Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rosita Rusli Channel. Jangan lupa subscribe. Hari ini kita belajar tentang fotosintesis materi biologi SMP. Ayo kita mulai. Yang semangat ya. Tujuan pembelajaran hari ini: memahami lebih mendalam tentang fotosintesis, proses fotosintesis, macam-macam fotosintesis, reaksi-reaksi fotosintesis, dan transformasi energi di dalam sel. Pengertian fotosintesis. Fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Sumber cahaya alami adalah matahari yang memiliki spektrum cahaya tampak dari ungu sampai merah yang tidak digunakan dalam fotosintesis. Pada proses fotosintesis yang terjadi dalam daun, terjadi reaksi kimia antara senyawa air, karbon dioksida, dan dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil. Fotosintesis adalah proses pembuatan bahan makanan pada tumbuhan, di mana CO2 akan diambil oleh stomata atau mulut daun pada daun tumbuhan dari udara bebas. Kemudian, air atau H2O yang berasal dari akar tumbuhan akan diangkut oleh berkas pengangkutan. Dan zat hijau daun atau klorofil akan menyerap energi dari cahaya matahari. Nah, macam-macam fotosintesis. Fotosintesis pada tumbuhan bersifat autotrof. Autotrof artinya dapat mensintesis makanan langsung dari senyawa anorganik. Tumbuhan yang menggunakan karbon dioksida dan air ini akan menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanannya. Fotosintesis pada alga dan bakteri. Alga terdiri dari alga multiseluler atau bersel banyak seperti ganggang hingga alga mikroskopis yang bersel satu, yang hanya terdiri dari sel satu. Meskipun alga tidak memiliki struktur sekompleks tumbuhan darat, fotosintesis pada keduanya terjadi dengan cara yang sama. Reaksi fotosintesis. Proses fotosintesis fokus pada klorofil yang membutuhkan cahaya matahari untuk menjadi glukosa, sehingga sering terjadi pada pagi dan siang hari. Namun ada juga proses fotosintesis yang tidak menggunakan cahaya. Reaksi fotosintesis terbagi menjadi dua, yaitu reaksi terang merupakan reaksi fotosintesis yang terjadi pada pagi maupun siang hari karena membutuhkan cahaya matahari langsung. Cahaya matahari ini mengubah molekul air menjadi oksigen dan hidrogen. Reaksi gelap. Meskipun reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari, reaksi ini tidak akan terjadi tanpa adanya reaksi terang terlebih dahulu. Tujuan dari reaksi gelap adalah untuk mengolah karbon dioksida menjadi glukosa atau gula. Tahap-tahap fotosintesis. Kita bisa lihat di slide ini, di mana pada reaksi terang dengan bantuan cahaya matahari melalui proses yang namanya fotofosforilasi, H2O akan dipecah menjadi oksigen, O2, dan hidrogen. Kemudian akan dilanjutkan dengan reaksi gelap di mana CO2 akan diubah menjadi gula atau amilum melalui reaksi atau siklus yang namanya Calvin-Benzon. Berikut adalah perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap. Pada reaksi terang,
dibutuhkan cahaya, sedangkan reaksi gelap tidak dibutuhkan cahaya. Reaksi terang membutuhkan klorofil, sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan klorofil. Reaksi terang terjadi di grana, reaksi gelap terjadi di stroma. Reaksi terang menghasilkan ATP atau energi, NADH2 dan oksigen, sedangkan reaksi gelap menghasilkan karbohidrat sederhana, yaitu glukosa. Pada reaksi terang tidak membutuhkan karbon dioksida, sedangkan reaksi gelap membutuhkan karbon dioksida. Reaksi terang terjadi pengikatan CO2, tidak terjadi pengikatan CO2, sedangkan reaksi gelap terjadi pengikatan CO2. Pada reaksi terang terjadi pemecahan air atau fotolisis H2O, sedangkan pada reaksi gelap tidak terjadi pemecahan H2O oleh cahaya. Tempat terjadinya fotosintesis. Kita ketahui fotosintesis terjadi di daun, bukan? Maka di dalam daun terdapat jaringan dan di dalam jaringan tersebut terdapat organel sel yang namanya kloroplas. Di dalam kloroplas terdapat tilakoid nomor 1. Di dalam tilakoid inilah terjadi pemecahan H2O menjadi oksigen dan hidrogen. Ini dikenal sebagai reaksi terang. Kemudian nomor 2 adalah stroma, terjadi reaksi gelap atau pengikatan CO2 untuk menjadi gula. Inilah yang terjadi pada kloroplas. Dan reaksi terang dan reaksi gelap merupakan reaksi yang terjadi di dalam fotosintesis yang semuanya memerlukan cahaya matahari. Transformasi energi di dalam sel. Pada makhluk heterotrof atau makhluk hidup yang memanfaatkan sumber makanan organik, energi yang bersumber dari makanan yang dikonsumsi, energi ini akan mengalami transformasi atau perubahan, mulai dari energi potensial ke energi kimia, lalu menjadi energi panas, dan akan menjadi energi kinetik atau energi gerak, sehingga kita atau manusia atau makhluk hidup heterotrof bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Transformasi energi dalam sel terjadi dengan cara 1. Transformasi energi oleh klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut kloroplas. Klorofil berfungsi dalam fotosintesis. Fungsi klorofil dalam fotosintesis adalah untuk menyerap energi dari cahaya. Molekul klorofil secara khusus di atas atau di sekitar fotosistem yang tertanam dalam membran tilakoid kloroplas. Energi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil berfungsi untuk melancarkan proses fotosintesis. Jadi bahan baku yang digunakan adalah H2O atau uap air, CO2 adalah karbon dioksida, cahaya matahari, dan tentu saja klorofil. Hasil fotosintesis yang pertama ada oksigen yang dibutuhkan semua makhluk hidup untuk melakukan aktivitas, untuk bernafas, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah zat makanan berupa glukosa. Yang ketiga adalah energi. Jadi, energi radiasi matahari yang berbentuk energi cahaya menjadi energi potensial atau energi kimia. Energi ini dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang dan juga dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya yang mengkonsumsi tumbuhan tersebut. Akibatnya, energi yang terdapat pada tumbuhan berpindah ke dalam tubuh makhluk hidup lainnya dan menjadi energi potensial. Di dalam tubuh makhluk hidup inilah energi akan diubah dan ditransformasikan kembali ke bentuk energi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan like yang banyak ya. Terima kasih.